jika tidak mengusut ini, maka KPK adalah pimpinan Prof. Jokowi dan itu adalah musuh. Bang Jali dulu. Bang Jali. Pertama Betawi nih, nggak mau Jakarta pindah IKN. Betawi nanti ada yang komplit. Iya, anak Betawi kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mengatasnamakan Betawi, tapi yang pasti saya adalah anak bangsa yang lahir di Betawi. Dan secara historis, Jakarta adalah kotanya proklamasi, kotanya kemerdekaan. Nah, tujuan kita merdeka di dalam rangka menyelenggarakan negara, ini kan tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Terkait dengan IKN yang akan dipindah ke Kalimantan, sebenarnya kami dengan Bu Kurniani dari 2019 sudah menolak IKN. Waktu itu kalau tidak salah ingat, kita anggarannya baru 466 triliun. Sekarang sudah 1,1300 triliun ya. Nah, karena sudah disampaikan, konstruksi hukumnya juga sudah oleh para tokoh, pimpinan kita sudah menyampaikan, saya tidak mengulangi kembali, tapi hanya ingin mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk mengingatkan kembali. 25 tahun kita menuntut reformasi, salah satunya yang dilahirkan adalah KPK. Saya masih ingat betul itu, TAP MPR nomor 13 tahun 99 tentang korupsi, nepotisme, kemudian ada beberapa hal yang paling penting sebagai agenda reformasi. Nah, ini kita sudah kehilangan arah dan kehilangan makna. Terkait dengan DKI, ini juga ada undang-undang yang tumpang tindih. Satu dicerai, satu belum dinikahin. Nah, betul. Jadi undang-undang DKJ sudah dibuat, kemudian undang-undang IKN juga sudah diterbitkan, tapi kesiapannya tidak ada. Saya sudah 6 bulan tidak pernah ikut, tapi untuk itu hari ini saya hadir di KPK dalam rangka mengingatkan kita sebagai warga bangsa. Saya bukan sebagai warga negara saja, tapi kami yang hadir di sini adalah warga bangsa. Ini ada bangsa Melayu, bangsa Madura, bangsa Sunda, bangsa Aceh. Saya bangsa Betawi berkeberatan jika IKN ini dipaksakan. Ya. Setidaknya ini menjadi beban APBN terhadap pemerintahan ke depan. Sudah jalan itu. Akan menjadi beban apabila ini terlalu dipaksakan. Kalau Bu Kurnia tadi bilang ini unfaedah, saya juga bilang sama, cuma beda bahasa. Tidak terlalu bermanfaat dan urgensitasnya juga tidak terlalu penting. Karena DKI selain kota historis, kota kemerdekaan, juga masih punya visibilitas yang tinggi. Masih punya nilai kelayakan sebagai ibu kota. Kemudian dari unsur budaya juga demikian. Nah, ini saya menduga ada upaya-upaya strategis di dalam dunia bisnis untuk membangun sebuah kawasan demi keuntungan kelompok pengusaha tertentu. Karena walaupun gembel-gembel sini, saya mantan pengembang. Jadi kita tahu tuh bagaimana kita memaksakan sebuah RT RW atau rencana tata ruang wilayah untuk dibangun sebuah kawasan. Tapi itu uang kita, uang pengembang dan uang swasta. Nah, terkait dengan penggunaan ini anggaran negara, maka saya selaku salah satu pembayar pajak meminta kepada KPK untuk melakukan audit ya. Audit. Investigasi audit berdasarkan PH tadi. IHP tadi dari BPK. Ini punya landasan-landasan hukum yang kuat. Bukan PHP, IHP. IHP ya. Untuk melakukan tindakan ini. Jadi kepada KPK, Anda masih punya ruh reformasi untuk menegakkan korupsi. Siapapun memberantas korupsi. Jangan menegakkan korupsi. Maksud saya menegakkan hukum dalam pelanggaran korupsi. Ya, mohon maaf. Mungkin karena udah lama nggak turun ya. Saya ini emosi. Karena dulu saya dengan Bang Marwan Matubara. Menyalah abangku. Itu untuk ditunda, ditolak untuk dilakukan di Jakarta. Ini duitnya duit rakyat gitu. Jangan sampai uang rakyat ini disalahgunakan. Dan yang lebih parah lagi adalah bahwa saya menduga ada rencana-rencana lain yang ada di IKN supaya ini tidak boleh dipaksakan. Seperti soal keamanan, Bang.
soal keamanan. Oh iya, Nah, itu untuk Bang Abri. Nanti Bang ya. Abri ya. Oh, itu soal keamanan negara. Saya masih berbicara soal sejarah bagaimana Indonesia merdeka di Jalan Proklamasi nomor 56. Secara historis mencatat ratusan tahun bagaimana itu orang-orang Betawi, orang-orang Cirebon, orang-orang Banten mengusir Portugis dalam rangka mempertahankan Jayakarta. Kemudian Bung Karno setuju Indonesia memiliki ibu kota Jakarta. Sekarang undang-undang DKJ sudah dibuat, undang-undang IKN sudah dibuat. Batalnya DKI akibat undang-undang IKN, tapi IKN belum siap untuk ditempati. Nah, ini yang kita maksud bahwa kepada Presiden ke depan harus ini ditunda. Batalkan aja. Ya, dibatalkan atau sekurang-kurangnya ditunda. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, langsung Bang Muslim Arbi. Gongnya ini. Ya. Saya mencurigai bahwa dipaksakannya IKN ini membuktikan Jokowi ini adalah proksi Cina. Membuktikan apa? Jokowi adalah proksi Cina. Kenapa demikian? Kemarin saya bilang pemilu Cina. Sekarang Jokowi proksi Cina. Apa alasan saya? Itu kan Taiwan sampai hari ini kan akan dicampur oleh Cina. Habis Taiwan itu laut Cina Selatan. Nah, laut Cina Selatan itu di depannya itu ada penajam. Dan dari sisi militer ini jelas Cina ingin menguasai Indonesia lewat Kalimantan. Nah, jadi dengan ngototnya Jokowi mempertahankan pembangunan IKN yang amburadul itu yang sekarang banjir, ya kan? Nah, banjir sekarang ini, ya. Itu berarti ada satu niat-niat tertentu yang kita curigai bahwa ini membuktikan di provinsinya. Nah, oleh sebab itu, kenapa? Sampai hari ini kan putusan tentang pengadilan internasional masalah Laut Cina Selatan mengalahkan klaim Cina, tapi hari ini tetap Cina bertahan pada itu. Nah, sedangkan Cina Selatan depannya adalah ini itu kan. Jadi oleh sebab itu kita harus rakyat Indonesia menyatakan menolak karena ini membahayakan, ya kan? Kalau satu negara jika ibu kota sudah dikuasai, kuasailah negara itu. Jadi penolakan kami hari ini bukan karena kebencian. Kami cinta negeri ini, ya kan? Kami ingin KPK profesional meskipun ketuanya kabur melarikan diri dan belum ditangkap sampai hari ini. Firly kan begitu, penjahat itu kan gitu loh, ya kan? Kita minta Nawawi ini, jangan lagi alasan tadi itu. Jadi segera supaya KPK membantu Indonesia, kalau tidak KPK adalah bagian dari kejahatan sendiri. Kita bilang. Termasuk provinsi. Termasuk provinsi juga. Nah, sekali lagi KPK jika tidak mengusut ini maka KPK adalah provinsi Jokowi dan itu adalah musuh rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Ya. Penutup Bang Egy selaku Ketua TPUA, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah atas izinnya, takdirnya hari ini tadi di dalam KPK Ahmad Tajuddin, Ibunya, Bupati, juga Pak Sekjen Andan telah diterima dan menyimpulkan akan ada insya Allah dalam seminggu ini konfirmasi. Artinya audiensi resmi kita diterima. Nah, poin pentingnya tambahan saya adalah dalam ilmu hukum itu ada spesialis lex derogat rek generalis. Jadi ada undang-undang yang khusus yang bisa untuk diberlakukan. Apa? Hukum Islam berupa hukum potong tangan. Karena yang ada sekarang hukum potong masa tahanan. Jadi yang harus dilakukan sekarang hukum potong tangan bagi para koruptor. Setelah investigasi harus segera diberlakukan. Dasar hukumnya mulai dari mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian diabadikan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian operasional teknisnya diberlakukan yang namanya pasal 29 ayat 1 bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang berhak memperlakukan hukum di Indonesia adalah Presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20 dan 21 UUD 40. Maka logika lex spesialisnya adalah bisa diberlakukan hukum Islam untuk menghukum para koruptor dengan dipotong kedua tangannya.
Itulah pesan moral terakhir dari TPUA supaya ada pergerakan dan inovasi baru dalam penegakan hukum. Semoga, terima kasih atas semua perhatiannya. Terakhir Bang, terakhir. Bukan apa yang jawab. Mengapa perjuangan kita ini masih begini-begini saja? Nah, silakan Bang. Analisa saya, kenapa masih gini-gini saja? Kita satu, belum ada kesamaan persepsi. Persepsi kita masih beda-beda. Kita TPUA ingin melangkah jauh, bahkan jihad dalam arti yang lebih real. Tapi yang lain masih menghalangi, jangan begini, begono, kita belum tahu. Yang kedua, kita masih kurang kesadaran kolektif bahwa kita sedang dijajah, bahwa kita sedang ditindas. Kalau kita sadar sedang ditindas, logika sosiologinya orang yang ditindas itu mesti bangkit. Itu ada dalilnya dalam surat Al-Qasas ayat 5. Ya, jadi kaum Fir'aun menindas Bani Israel, maka Bani Israel bangkit dengan munculnya Nabi Musa. Nah, yang ketiga, kenapa kita masih gini-gini aja? Kita rakyat pada umumnya tidak taat kepada Allah. Tidak, banyak yang longor. Kalau di Jawa itu longor. Bahasa kita belon. Nah, nggak bisa menegakkan ketentuan. Nah, lebih dari itu, secara kolektifnya adalah kita banyak yang pintar. Kita ada profesor dokter, kita ada jenderal, tapi nggak punya nyali. Itu nyalinya pada nggak ada, itu masalahnya. Nah, kita yang masih punya nyali ini, semoga dilindungi. Amin. Jelas? Dikit udah Bang. Ya makanya, memang yang masuk surga dikit, yang masuk neraka. Insya Allah, semoga saudara-saudara, teman-teman, Mbak Wati, Aspirasi, Mbak Ronya, Slim Arbi, semua YouTuber yang ada di sini, Arif Iksan, kemudian Ani, Barto, Arif, Edi Channel, Lalu lupa. Mulyadi, yang dimuliakan. Mbak Esi Channel. Esi Channel, Ada lagi nggak yang disebut? kemudian apa namanya oligarki, udah nggak ada ya? Ada isu politik kini baru ya, baru kini ya. Dan penutupnya Pak Sekjen kita, silakan. Terima kasih sudah dipublikasikan dan sampai kita masuk ke dalam. Nah, kita kebetulan bersama dengan Edi Channel, Bang Egi, Slim Arbi, Mbak Kurnia, kami TPUA tim pembela ulama dan aktivis terus tidak pernah kendor, terus memperjuangkan Jenderal Rusli Pak Rusli. Kami tetap memperjuangkan melawan kebatilan. Kami objektif dalam kebenaran, kami objektif dalam keadilan, dan kami memang orang yang melakukan sebuah terobosan terhadap kebatilan yang harus kita lawan. Terutama kebatilan yang paling tinggi, yaitu apa yang dilakukan oleh pemimpin kita yang berbohong kepada publik, yang ternyata juga publik menjadi dasar utama untuk membayar semua pajak dan menggunakan pajaknya untuk yang bukan-bukan. Oleh karena itu makanya KPK masuk di sini untuk penyelidikan. Jadi bukan soal IKN-nya, tapi karena ada IKN di situ muncul perbuatan melawan hukum dan di situ juga ada korupsinya. Insya Allah saya yakin, walaupun kita ngerti pastilah KPK karena sekarang sudah tidak independen, masuk di ASN, masuk di ketiak pemimpin, maka tentu ada intervensi yang kuat. Oleh karena itu kami akan tetap berjuang. Terima kasih kepada rekan-rekan YouTuber, dan mudah-mudahan ini semua Allah yang bisa melindungi, dan semua Allah yang memberikan jalan, dan semua Allah yang menurunkan azab kepada mereka yang tidak adil kepada rakyatnya. Terima kasih. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma